Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nur Andini dan kedua rekan saya Khalis Salsabila dan Sinta Zakia. Dan di sini kami akan memaparkan sedikit materi mengenai haji. Pengertian haji. Istilah haji berasal dari kata hajjah, berziarah ke, bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap ridhonya dalam waktu yang telah ditentukan. Hukum haji. Mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mualaf dan mampu melaksanakannya. Namun demikian hukum ibadah haji tersebut bisa jadi hukumnya sunnah, makruh, bahkan haram. Ibadah haji hukumnya bisa sunnah, yakni apabila seseorang sudah pernah melaksanakan sebelumnya. Sedangkan ibadah haji bisa makruh apabila seseorang sudah pergi haji sementara masyarakatnya yang sekelilingnya serba kekurangan dan butuh bantuan-bantuan untuk kelangsungan hidupnya. Maka jika ia berangkat haji lagi hukumnya makruh, sedangkan yang kena hukum haram adalah jika pergi berangkat haji dengan bermaksud membuat kerusakan di negeri Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 97, Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yaitu mengerjakan haji merupakan kewajiban hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Syarat-syarat haji. Yang pertama, beragama Islam, yaitu seorang yang telah meyakini kebenaran ajaran Islam, kemudian mewujudkan dengan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, berakal sehat. Ibadah haji hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang syaratnya berakal sehat dan tidak gila. Yang ketiga yaitu balik. Yang dimaksudkan balik yaitu orang yang telah sampai umur sehingga dia dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan benar dengan mana perbuatan yang salah. Yang keempat, merdeka, bukan hamba sahaya. Ibadah haji diwajibkan kepada muslim yang berakal dan telah balik dengan syarat dia merdeka dari perbudakan. Yang kelima, kuasa atau mampu mengerjakannya, yaitu ibadah haji diwajibkan kepada muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang berakal sehat, balik, dan juga dengan syarat dia mampu baik dari segi fisik atau kesehatan, keuangan, maupun keamanan. Selanjutnya ada rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Maka apabila ditinggalkan, ibadah hajinya tidak sah. Rukun ibadah haji itu ada 6, yaitu yang pertama, ihram. Ihram yaitu berniat di dalam hati sambil memakai pakaian putih yang tidak dijahit untuk mengerjakan haji atau umroh. Yang kedua, ada wukuf. Wukuf yaitu berkumpulnya jamaah haji di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, ada tawaf. Tawaf adalah salah satu rukun ibadah haji yang pelaksanaannya adalah mengelilingi Ka'bah dengan 7 kali putaran. Firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah mereka tawaf, yaitu mengelilingi rumah yang tua itu, yaitu Baitullah. Quran Surah Al-Hajj ayat 29. Macam-macam tawaf. Tawaf ada 4. Yang pertama, tawaf ifadah,
yaitu tawaf yang dilaksanakan pada hari kurban setelah melontarkan jumroh Aqobah. Inilah tawaf yang wajib dilakukan pada waktu haji. Apabila ditinggalkan, maka hajinya batal. Yang kedua ada qudum, yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika jamaah haji baru tiba di Mekah. Yang ketiga, tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan bagi jamaah yang akan meninggalkan Mekah. Yang keempat, ada tawaf sunnah, yaitu tawaf yang dijelaskan selain dari yang di atas, dan tawaf yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, ada sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah melaksanaan ibadah tawaf. Firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 158. Yang kelima ada tahallul. Tahallul adalah menghalalkan kembali apa-apa yang tadinya dilarang ketika masih dalam keadaan ihram. Caranya adalah dengan mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Selanjutnya yaitu ada wajib haji. Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan. Tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantikannya dengan dam atau bayar denda. Wajib haji ada 7, yaitu yang pertama, berihram sesuai mikotnya. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, bermalam mabit di Mina. Yang keempat, melontar jumroh Aqobah. Yang kelima, melontar jumroh ula, wustoha, dan Aqobah. Yang keenam, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang dalam ihram. Yang ketujuh, tawaf wada. Selanjutnya yaitu larangan dalam melaksanakan ibadah haji. Yang pertama ada larangan bagi jamaah pria, yaitu dilarang memakai pakaian berjahit selama berihram, dilarang memakai tutup kepala selama berihram, dan dilarang memakai yang menutupi mata kaki selama berihram. Sedangkan larangan bagi jamaah wanita yaitu memakai tutup mata atau cadar, memakai yang menutupi mata kaki selama ihram, dan larangan bagi jamaah pria dan wanita yaitu dilarang memotong kuku, dilarang memotong atau mencabut bulu kepala atau bulu badan lainnya, dilarang menyisir rambut kepala dan lain-lain, dilarang memakai harum-haruman pada badan, pakaian maupun rambut kecuali yang dipakai sebelum ihram. Dilarang memburu atau membunuh binatang darat dengan cara apapun ketika ihram. Dilarang mengadakan perkawinan, mengawinkan orang lain, atau menjadi wali dalam akad nikah atau melamar. Dilarang bercumbu rayu syahwat atau bersenggama. Dilarang mencaci maki, mengumpat, bertengkar, mengucapkan kata-kata kotor, dan lain-lain. Serta dilarang memotong atau mencabut serta menebang pohon yang tumbuh di tanah suci. Selanjutnya yaitu dam atau denda. Dari segi bahasa berarti darah. Sedangkan menurut istilah,
adalah mengalirkan darah atau menyembelih binatang ternak seperti kambing, unta, atau sapi di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Jenis-jenis dam atau denda adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama. Damnya berupa kifarat, yaitu menyembelih seekor unta. Jika tidak dapat, maka menyembelih seekor lembu. Jika tidak dapat, maka menyembelih 7 ekor kambing. Jika tidak dapat, maka memberikan sedekah kepada fakir miskin berupa makanan seharga dengan seekor unta setiap 1 mud atau 0,8 kg, sama dengan 1 hari puasa. Yang kedua yaitu berburu atau membunuh binatang buruan. Maka damnya adalah salah satu di antara 3 jenis berikut. Yang pertama yaitu menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang dibunuh atau diburu. Selanjutnya ada bersedekah kepada fakir miskin di tanah haram senilai dengan binatang tersebut. Dan yang terakhir berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap 1 mud berpuasa 1 hari. Dan dam terakhir yaitu mengerjakan salah satu dari 3 larangan berikut, yaitu bercukur, memotong kuku, memakai pakaian yang berjahit, memakai minyak rambut, memakai harum-haruman, bersenggama atau pendahuluannya setelah tahallul pertama. Maka damnya berupa dam takhir, yaitu boleh memilih salah satu di antara 3 hal. Menyembelih seekor kambing, berpuasa 3 hari, berpuasa sebanyak 3 gantang atau 9,3 liter, makan kepada 6 orang fakir miskin. Selanjutnya miqat haji. Miqat adalah batas waktu atau tempat yang sudah ditentukan untuk memulai ihram dalam melaksanakan ibadah haji. Miqat ada 2 macam, yaitu miqat zamani dan miqat makani. Yang pertama miqat zamani, yaitu waktu sah diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Yang kedua miqat makani. Miqat makani adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak melaksanakan haji dan umroh.